Halo Sobat Muda, berjumpa lagi bersama saya Blasius Dinda Nugraha dalam Tualri Channel. Sobat Muda, apakah Sobat Muda sudah tahu dengan salah satu aliran kepercayaan yang disebut kejawen? Aliran kepercayaan ini bukan merupakan kepercayaan yang memiliki konotasi negatif dan musyrik, melainkan positif juga. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah pemahaman mengenai salah satu ritual yang ada dalam kepercayaan kejawen. Pertama-tama kita perlu mengetahui bersama bahwa kepercayaan kejawen ini merupakan sebuah kepercayaan yang masih ada di dalam kehidupan masyarakat Jawa hingga saat ini. Selain itu, kepercayaan ini juga sudah diakui oleh negara kita. Adapun kepercayaan kejawen ini memiliki sebuah ritual yang menarik yang dapat disebut sebagai tarak broto. Tarak broto berasal dari kata tarak yang berarti mati raga, mencegah hawa nafsu, sedangkan broto berarti lakon. Dengan kata lain, tarak broto ini dapat dipahami sebagai upaya penghayatan untuk mencegah hawa nafsu dan menjauhkan diri dari kenikmatan serta hasrat duniawi. Oleh karena itu, tarak broto ini sebagai sarana penggembelengan diri manusia agar mencapai kejernihan batin. Tarak broto ini juga memiliki beberapa variasi berdasarkan konsep ajaran. Salah satunya adalah Cipta Rogo. Tujuan akhir dari Cipta Rogo ini adalah orang sedapat mungkin menjadi seperti Werkudara. Werkudara adalah salah seorang tokoh wayang yang memiliki hati baik. Jika orang dapat menjadi seperti Werkudara, maka ia digambarkan sebagai seekor kupu-kupu putih yang dapat berterbangan ke sana dan kemari, juga memberikan rasa takjub bagi banyak orang. Ritual tarak broto ini biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa di Gunung Lawu. Gunung Lawu dipilih karena tempat itu dipercaya sebagai kawasan penerimaan Wahyu Sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sebelum mereka berangkat, mereka harus sudah mandi keramas dengan memiliki niat untuk Cipta Rogo. Setibanya di atas gunung, mereka mulai menjalankan Cipta Rogo ini dengan ngerawat, yaitu makan umbi-umbian. Hal itu dilakukannya selama 3 hari 3 malam sampai malam Jemuah Kliwon. Setibanya malam Jemuah Kliwon, mereka yang Cipta Rogo kemudian melakukan beberapa gerakan tangan yang mirip sembah dan arah duduk mereka menghadap ke timur. Mereka seperti entung gela-gelo seakan sedang menerawang kiblat, yaitu kiblating panambah jati. Ia melakukan itu sampai 3 kali dengan menggerakkan kedua tangan melingkar-lingkar ke tubuh dari bawah ke atas, lalu mengucapkan, "Aku iki urip, uripku cayaning Gusti, iki rogoku, iki jenengku." Setelah itu mereka juga mengusap-usap ujung kaki sampai selangkangan, dari selangkangan sampai tenggorokan, lalu berkata, "Sungsumku wesi, daging kulitku wojo, napasku lesu, getiku segoro murup." Dari situ mereka menyalurkan kekuatan dari daya cipta sebagai upaya menggabungkan kekuatan alam makrokosmos dengan mikrokosmos. Saat itu mereka seperti kupu-kupu putih yang sedang mengepakkan sayapnya pada sekuntum bunga segar dan harum. Di saat itulah mereka menjadi Werkudara. Nah, Sobat Muda, dari ritual Cipta Rogo ini kita dapat menganalisis dari kerangka teori Arnold van Gennep dan teori Victor Turner. Arnold van Gennep dan Victor Turner menjelaskan tahap-tahap ritual sebagai separasi, liminalitas, dan inkorporasi. Pada tahap separasi, tahap ini tampak dalam diri mereka yang mandi keramas dengan memiliki niat untuk Cipta Rogo dan juga merawat. Hal itu sebagai bentuk mereka dipisahkan dari kenikmatan duniawi untuk merasakan kelezatan spiritual di mana ia berada juga dalam situasi baru, mengingat ini sebagai bentuk pengekangan seluruh keinginan dan kenikmatan duniawi. Kemudian pada tahap liminalitas, pada tahap ini orang diajak untuk melakukan beberapa gerakan tangan yang mirip dengan menyembah. Mereka melakukan itu sampai 3 kali dengan menggerakkan kedua tangan melingkar-lingkar ke tubuh dari bawah ke atas, dan juga mengusap-usapkan ujung kaki sampai selangkangan, dari selangkangan sampai tenggorokan. Dari situlah pikiran seseorang hanya digunakan untuk merasakan getaran yang menjalar dari kaki sampai ke seluruh tubuh hingga merasakan denyut jantung. Di sini seseorang yang mengikuti ritual ini dianggap pada sesuatu yang sakral dan mengalami pengalaman mistiknya. Kemudian masuk pada tahap inkorporasi. Pada tahap ini tampak ketika mereka menyalurkan kekuatan dari daya cipta sebagai upaya menggabungkan kekuatan alam makrokosmos dengan mikrokosmos. Saat itulah mereka menyatukan diri pada yang transenden dalam rupa Werkudara. Sobat Muda, dari semua yang ada itu kita dapat menilai
bahwa ritual ini sebagai sarana untuk memperoleh kesucian. Kesucian ini kiranya menjadi bagian penting dalam kebanyakan orang beragama, termasuk dalam aliran kepercayaan. Secara pribadi, saya menilai bahwa ritual ini sebagai sarana orang yang memiliki kepercayaan kejawen untuk memperbaharui dirinya menjadi suci. Berdasarkan pandangan Plato, tubuh ini adalah penjara jiwa, dan jika jiwa mengalami pembebasan dari tubuh, badan, maka jiwa itu dalam arti tertentu memperoleh kemerdekaan dan akhirnya sampai pada dunia ide. Maka seperti itulah orang-orang yang memiliki kepercayaan kejawen, bahwa mereka ingin mengalami persatuan dengan yang transenden, sehingga mereka dapat menjadi kupu-kupu untuk memberikan pengaruh baik bagi banyak orang. Oke sobat muda, cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih.